Recording in progress. Jadi tadi papi matiin yang satu sebenarnya, cuman nyalain di feedback. Belum ada orang, ada Ibu If. Salam kenal. Siapa ini? Masih di mute. Masih di mute. Nggak kedengeran Ibu If. Selamat pagi Pak Daniel, apa kabar? Selamat pagi Ibu If. Baik. Sorry, tadi lagi setir jadi nggak bisa apa-apa. Ibu If ada di komunitas. Komunitas apa artinya? Ya, kita ada grup di Telegram, di WA. Ibu dapat linknya dari mana? Oh, dari adik saya di Jakarta. Dia bilang nih Oh. ada webinar nih, saya tertarik gitu. Oh. Sorry. Iya. Ini direkam ya Pak? Iya, direkam. Tapi nggak tahu deh. Lagi kalau nggak di itu ya dihapus rekamannya. Kalau diperlukan ya direkam gitu. Mau Tapi dong, gitu. kan karena kayak tiap minggu ya Pak Daniel rekaman apa tuh webinarnya tiap minggu ya? Zoom ini rencananya sih 2 minggu sekali. 2 minggu lalu sih rame ya. Tahu kalau 2 minggu lalu tuh baru pertama kali diadain. Terus yang nongol rame. Jadi saya bilang ya udah saya coba bikin 2 minggu sekali deh. Kalau memang bagus dan memang orang bisa banyak ngobrol, bisa nanya-nanya segala macem, nambah pengetahuan, ya saya adain. Kalau nggak ada ya, kalau nggak ada orangnya ya saya juga nggak bakal adain. Itu yang namanya saya udah
dengerin 2 yang kata saya juga dapat ituannya dari adik saya. Dua episode gitu. Saya udah dengerin. Saya tertarik Pak Daniel dengan magnet. Oh gitu ya. Oke. Iya. Jadi saya cuma ada 3 pertanyaan. Boleh. Nanya aja. Nomor Ini 1. kan kadang disuruh ada topik, sebenarnya cuma ya topik ya buat bahan obrolan sih. Ya itu yang dibilang kerokan segala gitu. Sebenarnya mau ngomong apa juga boleh. Oh, sorry, boleh? Boleh, nanya apa juga boleh. Nomor 1, kan kepala saya tuh rambut saya udah ubanan semua gitu ya. Katanya ada bisa beli topi ya Pak Daniel ya? Langkon. Oh, yang katanya magnet. magnetnya ada 8 di topinya ya? 6 aja cukup. 6 aja cukup. Oh. Sorry kalau boleh tahu berapa harganya Pak Daniel? 600 ribuan ya. 600 ribu ya. Mungkin Ya. nanti adik namanya Imei, nanti mungkin nanti kalau mau beli bagaimana tuh Pak Daniel, kemana belinya? Oh, ya tanya Imei aja. Loh, Imei itu maksudnya si Imei yang di Sunter? Bukan, Imei yang di Tanah Abang, adik saya di Tanah Abang. Oh, oke. Kirain Imei yang di Sunter. Hmm. Iya, kalau dia tahu, kalau dia bisa dapat link ini artinya dia bisa kontak saya dong artinya. Oh, oke. Nomor 1. Ya. Udah gitu. Nomor 2. Excuse me. Nomor 2 ya, kaki saya tuh sebentar. Kaki saya udah 3 tahun itu dia punya dengkulnya tuh sakit. Sekarang sih jauh bagusan ya. Dulu jalannya sampai kayak ngedayung gitu dulu. Nah, itu taruhnya di mana Pak Daniel? Dia punya magnetnya taruh di mana? Saya sih pernah lihat TikToknya, katanya di itu tuh di kepala tempurung, udah gitu di kiri kanan atau atas bawah, katanya gitu. Betul, tuh udah dengerin. Ya dicoba aja dipakein. Pakainya sepanjang waktu tuh kalau kaki sakit. Oh, sepanjang waktu ya. Cuman kalau terlalu dekat gitu kiri kanan atas bawah itu dia bisa daging saya bisa kejepit. Daging saya bisa kejepit. Enggak lah, Iya, kalau jadi kiri kanan jauh, makanya kan pakai 2 aja paling cukup ya. Kiri terus kanan atau atas bawah gitu. Oh. Terus tumit juga agak sakit sih. Jadi saya kalau malam hari saya taruh di tumit tuh yang kata bakal sepatu tuh kayak cang gitu, tumit gitu. Itu Ya, juga jadi agak sakit. itu yang disebut namanya plantar fasciitis itu. Itu ada di video saya juga tuh, plantar fasciitis namanya. Di YouTube saya. Saya sih udah ke dokter, dia bilang apa ya namanya, saya lupa. Lain. Tapi nggak apa-apa. Tapi saya tetap pakai aja gitu. Sama nomor 3 ya. Nomor 3 tuh sebenarnya tujuannya tuh adik saya gini, kamu pakai magnet tahun lalu tuh bulan Mei, cuman saya nggak perhatiin. Saya pikir udah ya nanti. Saya bilang saya suruh anak saya beli, cuman saya nggak beli sampai November tahun lalu baru saya pakai. Nah, saya tuh dari dulu ya Pak Daniel ya, tuh sering diganggu setan. Benar, saya nggak bohong, saya nggak gila loh. Sering diganggu setan. Taunya gimana kalau saya tidur, kan suami saya kan suka keluar kota. Saya tidur sama dia aja kadang-kadang selimut saya suka diangkat-angkat. Saya bilang, stop it, saya bilang. Siapa tuh? Oh, nggak ada yang bunyi, ada yang salah satu member sini bunyi. Udah gitu, kadang-kadang saya dicubit pipi saya. Terus kadang-kadang mulut saya dicubit. Kadang-kadang perut saya dicubit. Terus adik saya kalau cubit gitu kan tengah malam tuh. Jam 12, antara jam 12 jam 3. Terus saya telepon adik saya langsung. Saya bilang, Mei, gila gue diganggu lagi nih. Dia bilang, coba kasih video. Saya videoin tuh.
nggak ada apa-apa. Ada teman bilang pakai itu bawang putih di ranjang tuh ujung-ujung pakai bawang putih, tetap aja. Nah, dari November 5 saya pakai, tujuannya sih bukannya ngusir setan ya. Terus Desember kayaknya saya nggak diganggu lagi nih. Dulu kalau saya tidur, lampu semua saya nyalain sana, saya takut nih. Saya takut diganggu gitu sendirian. Sekarang gelap tidurnya. Tapi suami saya lagi keluar kota, saya pakai tidurnya sama burung, sama hamster. Satu burung, satu hamster. Jadi itu so far sementara ini kadang-kadang doang diganggu, bukan diganggu, kayaknya tuh antara tidur nggak tidur kayak ada sesuatu gitu. Kayaknya ada yang orok lah kadang-kadang di kanan saya, padahal nggak ada orang. Atau kadang-kadang gitulah. Jadi saya sangat terima kasih dengan Pak Daniel adanya magnet itu kalau nggak bisa tidur ya itu bener. Saya bisa sakit, bisa pengen muntah saya kalau nggak bisa tidur. Ya. Bener. Jadi itu apa rezeki gede gitu ya. Cuman kaki Padahal belum pernah ketemu saya ya, nggak pernah lihat orangnya ya. Pak Daniel. Ya nggak pernah lihat saya kan, nggak pernah ketemu saya. Nggak pernah. Pak Daniel saya lihat mukanya bersih sekali mengkilap. Pakai apa tuh Pak? Apa saya pikir ini, waduh, mukanya mengkilap. Saya pikir, wah ini magnet kali ini. Gitu. Saya kalau halusin muka, saya biasanya ke toko bangunan, saya beli amplas, licin yang mengkilap. Serius. Enggak kan? Enggak, saya suka bercanda. Saya ada di LA, Pak. Oh, ada di LA? Iya, udah 35 tahun. Tapi sih kadang-kadang pulang. Cuman mama waktu 2 tahun lalu meninggal. Jadi saya meninggalnya gara-gara COVID lagi. Jadi saya udah mungkin lain kali pulang. Karena kan ya kalau kerja terus juga nggak enak ya. Kan mesti relax juga ya. Betul. Iya. Itu kalau ranjang magnet di sini ada jual nggak, Pak? Itu ranjang magnet saya bikin, Bu. Karena lagi tuh ada yang nawarin saya, kebetulan orang Indonesia juga. Dia bilang, oh bisa ada ranjang magnet, tapi cuma $1.000 lebih. Saya pikir, kalau Bapak punya kan berapa? 125 juta, berarti kan kira-kira 11.000. Jangan-jangan itu nggak tahu ya, itu Tante Tres namanya sih, Tante Tres. Orang Indonesia. Iya. Udah dulu dah. Ntar yang lain ngomong. Yang lain mau ngomong nggak apa-apa, kesian. Makasih ya Pak ya. 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 Makasih banyak. Makasih. Nontonin YouTube saya aja ntar yang buat Pantar Fasilitas di mana. Ntar saya juga bisa share sih. Oke. Terima kasih banyak Pak Daniel. Terima kasih. Pak Daniel, ini saya mau ini kebetulan sama teman-teman mau karaoke. Jadi saya stop dulu, nanti kapan-kapan ketemu lagi Pak Daniel ya. Boleh. Terima kasih banyak ya. Terima kasih Selamat banyak. Malam. Selamat malam ya. Makasih ya. Makasih. Bisa malam. Ya, makasih ya. Bye. Ya, mari. Bye. Oke, jadi hari ini saya mau ngomongnya mengenai kerokan ya. Ntar habis itu mau ngomong apa juga boleh sih, terserah sih. Jadi saya mau nanya dulu nih dari peserta Zoom kali ini, siapa yang pernah kerokan dan rasanya gimana gitu. Saya mau tahu, dapat inputan aja. Ada yang pernah kerokan nggak di sini? Perih. Agusti apa? Perih. Iya. Cuma kalau perih kenapa mau dikerok?
Agustinus, saya dari kecil kerokan. Perih nggak? Yang penting sembuh lah. Sakit nggak sakit. Iya, seperti ini. Punya istilah direjeng kalau masih kecil soalnya. Gitu. Perih perih. Ya, jadi nanti di sana, ini parkiran kita juga langsung di Oh. Jadi kalau apa-apa tuh dikerok begitu ya? Ya, masih kecil kan biasa masuk angin doangan kan, pilek, batuk, demam, itu biasanya kita kerokan. Jadi sekeluarga lah dikatakan punya kakek nenek, bokap nyokap, itu sistem kerokan. Jarang ke dokter ya, apa-apa semua kerokan. Itu sih. Kalau flu kerokan begitu. Ya, pilek Katanya kan. batuk. Banyak kan yang dari kecil demam lah. Kalau masih kecil sekali bahkan pakai bawang di bawang merah digeprek, dilumurin ke badan gitu. Kok nggak dikerikin sampai merah, sampai hitam, sampai dalu gitu. Kalau nggak sembuh-sembuh baru ke dokter. Kok nggak sembuh baru ke dokter. Oke, artinya Baru ke pernah dokter. juga nggak sembuh dong. Ya ada lah sampai ke dokter, sampai kadang-kadang kasih antibiotik apa, ada lah. Oke. Tapi pertolongan pertama ya kerokan dulu sih. Pertolongan pertama. Oke. Bagus. Itu kan cerita lagi kecil. Sekarang udah gede gimana? Nggak ada yang bisa ngerikin lagi. Udah nggak bisa ngerikin lagi. Istri nggak bisa ngerikin gitu loh. Udah nggak. Tukang urutnya udah nggak ada. Udah nggak bisa. Ya sekarang obat-obatan lah palingan sekarang. Tidur, istirahat. Udah nggak pernah beberapa tahun nih. 10 tahun lebih kali jarang kerokan lagi. Kalau masih kecil mah setahun sekali, setahun 2 kali itu pasti dikerokin. Oh ya, oke. Nah, emang tahu nggak apa yang terjadi saat kamu dikerok badannya? Terus kenapa itu merah, itu hitam? Nah, sistemnya dulu katanya ada anginnya. Angin. Ada anginnya katanya, semakin hitam, semakin merah, semakin dalu, itu angin di situ. Itu sakit itu pasti sakit. Kalau ada angin itu sakit. Kalau nggak ada anginnya nggak merah, nggak dalu. Jadi kalau orang tua gitu, udah sakit tuh. Oh itu anginnya di situ merah dalu sakit. Kalau nggak ada anginnya mau gimana pun dikerikin, dikerokin nggak merah, nggak dalu dan nggak sakit. Tapi kalau ada anginnya katanya dalu dan merah dan sakit. Itu sih mitosnya. Oke. Terus percaya sampai sekarang bahwa itu ada angin? Ya sekarang sih bukan soal percaya, jadi apa ya, semacam kayak kita refleks apa ya, kayak kita ya dikerokin jadi ada orang yang badan jadi enak, entengan gitu, ada orang bilang kayak gitu gitu. Tapi kalau kerokan kalau udah keseringan kulit kan jadi baal, jadi kebal. Nah, gitu. betul, kulitnya jadi kebal ya. Nenek saya pernah saya kerikin waktu saya masih SMA, kuliah kerikin nenek, itu kulitnya berdarah-darah, dia nggak merasa sakit. Sampai kulitnya berdarah-darah, sampai itu dia bilang kurang kenceng. Kulitnya dikebal sampai berdarah-darah. Kulitnya di nenek kalau ditipiskan. Itu pernah sih kejadian di nenek saya kayak gitu. Oke, thank you masukannya. Ya ini juga buat inputan buat banyak orang nih. Jadi sebenarnya kenapa orang kerokan, kenapa orang mesti kerokan, kenapa orang jangan kerokan, terus emang kerokan buat apa, terus apa yang terjadi, itu yang sebenarnya mestinya kita tahu ya. Nah, oke. Pertama adalah orang Indonesia itu banyak yang kerokan. Dimana kalau kerokan itu rasanya plong habis dikerokin. Aduh, enak banget, terus tidur kayaknya enak gitu rasanya gitu ya. Karena pakai semacam kayak minyak kayu putih panas kan. Jadi habis kerokan badannya enak. Tambah kayak darahnya jalan gitu ya. Jalan-jalan pakai minyak kayu putih yang panas-panas gitu. Nah, gitu. Jadi anget lah badannya gitu. betul. Jadi apa yang sebenarnya yang terjadi sih kalau kita berasa jadi seperti nyaman gitu? Tahu nggak?
kan sepertinya nyaman kan? Karena orang cari kenyamanan itu macam-macam. Dia pergi jalan-jalan, dia rasa nyaman. Dia makan enak, dia merasa nyaman. Tetapi waktu orang dikrokin juga ada sensasi nyaman, tetapi yang agak berbeda ya. Itu kan? Nah, nyamannya itu kalau kita pergi jalan-jalan, kita berasa rileks. Kalau kita makan makanan enak, kita berasa nyaman. Enak itu dari sistem hormonal. Tetapi kalau dari kerokan itu, kenyamanan yang timbul itu sesaat setelah kita kerokan itu berbeda. Jadi itu balik lagi karena kita kalau dikerok itu bisa merah, bisa hitam, bahkan kalau sudah kita ngomong terlalu sering dalam bahkan jangka panjang, seperti tadi share dari Bapak Agustinus bahwa akhirnya neneknya sampai kalau dikerokin sampai berdarah pun masih bilang kurang keras. Waduh, kok bisa ya seperti itu ya? Terus apakah sampai begitu kuatnya sampai berdarah itu tidak berasa kan gitu kan? Nah, itu jadi suatu pertanyaan. Oke, jadi saya mau terangin sedikit bahwa sebenarnya banyak orang tidak tahu yang namanya sirkulasi darah di dalam tubuh. Sirkulasi di dalam tubuh manusia itu kan darah itu yang kita tahu kalau kita belajar dari kecil ada yang namanya jantung. Jantung itu pompa akan keliling begitu kan darahnya balik lagi ke jantung gitu, betul ya? Yang kita tahu di mana darah dari jantung pompa balik lagi ke jantung. Dan kita pikir bahwa dengan pengetahuan sederhana seperti itu bahwa darah itu berputar, sebenarnya tidak sesederhana itu. Jadi misalnya kalau kita punya darah, sel darah kan banyak, ya, miliaran, ratusan miliar, triliun kali. Ya. Nah, satu sel darah waktu dipompa dari jantung itu, dia itu belum tentu balik ke jantung. Kenapa? Ya memang begitu sistem tubuh manusia. Karena sistem tubuh manusia itu bukanlah suatu sistem pembuluh darah yang tertutup, tetapi terbuka. Jadi kalau kita punya bak penampungan air, terus kita pompa masuk ke toren ke atas, dari toren turun ke bawah, terus akhirnya kita pakai jadi terbuka begitu kan. Nggak bisa baik lagi ke penampungan airnya kan. Tetapi ya air penampungan kan ada lagi karena diisi dari pam ya ujung-ujungnya mungkin dari air cuci tangan kita yang masuk ke bawah atau bisa menguap lagi sampai ke awan, jatuh lagi ke bumi, terus mungkin satu saat molekul yang sama bisa balik lagi ke rumah kita. Nah, itu kira-kira sebenarnya yang terjadi dalam tubuh kita. Jadi kalau saya mau kasih unjuk di tubuh kita itu seperti apa, pembuluh tubuh manusia itu ada yang biru, ada yang merah. Ini yang biru itu yang arteri, ya, arteri merah ya ditulisnya, dan yang vena itu yang biru. Ya. Ini hanya penggambaran sederhana, enggak seperti ini sebenarnya ya. Di mana arteri ini pembuluh darahnya itu besar-besar. Pembuluh darahnya besar-besar dan kecepatannya tinggi. Lalu kalau pembuluh vena itu pembuluhnya lebih kecil-kecil. Banyakan mana? Jawabannya, banyakan yang vena. Banyakan pembuluh darah balik ke jantung dibandingkan pembuluh darah yang dari jantung. Itu yang perlu kita ketahui.
Terus apakah arteri dan vena ini terhubung? Jawabannya tidak. Jadi darah kita itu dari arteri, habis itu dia bocor kemana-mana ke seluruh tubuh. Nah, vena itu, jadi kira-kira kalau dari satu arteri yang kapiler, jadi pembuluh darah arteri itu yang dari jantung itu besar, terus dia mengecil gitu ya. Jadi kayak kalau dari pam lah kita pikir pipanya besar, terus sampai dekat rumah mengecil, terus sampai dalam rumah mengecil, sampai toren, terus sampai keran kita jadi kecil sekali. Nah, itu konsepnya seperti itu. Jadi waktu di kapiler itu udah jadi kecil sekali, dan kira-kira mungkin nggak ada yang pernah ngitung sih, karena nggak bisa dihitung juga. Jadi mungkin kalau kita ngomong satu arteri keluarin darah bocor gitu, zot, nembur lewat keran gitu, seperti keran, itu yang mau buat ngebalikin balik lagi ke jantung itu mungkin 10 vena begitu. Jadi artinya sebenarnya banyakkan pembuluh vena di dalam tubuh kita dibandingkan arteri. Itu konsepnya. Nah, jadi kalau kita ngomong tubuh kita itu dikerokin itu bisa merah, jawabannya pertama, keping-keping darah itu bisa rusak, ya, yang ada di kucuran itu. Pada saat kita melakukan kerokan itu lebih kencang lagi, yang bisa sampai hitam, itu adalah respon tubuh menunjukkan bahwa terjadi kerusakan sel yang banyak, bukan hanya sel, bahkan pembuluh-pembuluh darah itu juga rusak. Jadi untuk kita ngomong pipa kapiler juga ada ukuran masing-masing. Jadi yang paling kecil itu akan paling mudah rusak waktu kita kerok. Jadi dan nanti akan yang karena dia rusak, dia pecah, akhirnya dia lewat pembuluh darah vena yang lebih besar. Atau pembuluh arteri juga seperti itu, yang kapilernya rusak, pembuluh darah arteri yang lebih besarnya itu yang akan muncratin darah gitu, ke sistem tubuh, ke jaringan tubuh yang seperti kulit, daging, lemak, segala macam itu dikasih darah dalam kucuran yang lebih besar. Itulah yang menyebabkan tubuh kita rasanya, plong rasanya. Itu sebenarnya gara-gara hitungannya bocor, gitu kan ya. Jadi pembuluh darah kita bocor, baik dari arteri yang ngeluarin, terus yang mau masuk ke jantung juga pembuluh darah venanya banyak yang hancur, jadi lebih gampang masuk. Apa plus minusnya? Plus minusnya kita rasa nyaman, gitu ya. Tetapi dalam kasus-kasus tertentu tadi ada sharing juga di mana ya kalau sampai nggak baik-baik juga, akhirnya ujung-ujungnya ke dokter juga minum obat, gitu kan. Nah, itulah yang terjadi di mana banyak orang salah kaprah di mana kerokan ini dijadikan suatu obat. Ini yang menjadikan sebenarnya kita harus tahu bahwa itu sebenarnya merusak jaringan, baik jaringan ikat, jaringan lemak, kulit juga, terus yang pasti sistem-sistem pembuluh darah kapiler kita itu pada rusak semua. Jadi di mana kalau dia rusak, maka konsepnya darah yang masuk itu dan darah yang keluar itu lewat pipa yang lebih besar. Sehingga yang terjadi pada saat orang dikerok, dia badannya jadi lemes. Karena memang kalau coba ya, silakan dicoba sendiri. Kalau lagi dikerok pada saat udah mulai merah, mulai hitam itu, detak jantung akan naik. Pada saat detak jantung naik, karena dia jantung itu mikir ada bocor, jadi kayak pompa air, kalau dibuka kenceng dia akan nariknya lebih kenceng begitu kan. Itu juga gitu, jantung kita jadi dia ada sensornya ya, dia ada sensor di mana kalau ada suatu kebocoran dia harus
kasih tendangan yang lebih besar begitu ya. Jadi sehingga baliknya ke jantung lagi dengan jumlah yang sama. Ya, detak jantung otomatis akan naik, jantung akan kerja lebih berat, otomatis detaknya itu kalau jantung tadinya mungkin begini, dia akan lebih besar gitu tenaganya, ya karena untuk menghasilkan pressure ya tekanan yang lebih tinggi. Itu cara kerja tubuh manusia seperti itu. Nah, kenapa bisa jadi baik orangnya? Orangnya waktu nggak enak badan dikerok bisa baik itu bukan karena keroknya, tetapi karena habis dikerok dia capek, seperti karena jantungnya kecapean, dia jadi tidur karena capek, dan dia istirahat, dan dia besoknya baikan, gitu. Tapi bukan gara-gara kerokannya, tolong diperhatikannya. Karena dia kecapean, jantungnya kecapean sampai dia akhirnya istirahatnya mau nggak mau jadi panjang. Jadilah dia enakan. Karena memang konsepnya tubuh manusia itu melakukan recovery, regenerating itu pada saat dia tidur. Makanya kita perlu tidur dalam waktu yang cukup. Makanya saya suruh orang pakai magnet juga lagi tidur biar dibantu untuk recovery yang lebih sempurna. Kan gitu. Itu sebenarnya yang terjadi di tubuh manusia. Jadi kenapa orang bisa dikerok jadi nggak baik begitu kan? Itu balik lagi dari penyebab. Ya, jadi kalau dari penyebab yang seperti tadi sharing dari Pak Agustinus, kadang dia jadi enakan dan dia baik. Ada yang menjadi nggak enak malah tambah sakit terus akhirnya ke dokter. Nah, jadi kalau penyebab penyakitnya misalnya dia diserang virus atau bakteri, dikerokin dijamin pasti ujung-ujungnya ke dokter, gitu ya. Tetapi ada hal-hal khusus di mana kalau saya ngomongnya kan saya orang fisika jadi banyak ilmu fisikanya juga. Jadi di mana hal ini itu tidak yang sekarang saya mau ngomong ini bukan masuk dalam dunia medis. Karena dunia medis itu selalu banyakkan menyalahkan faktor luar seperti virus, bakteri segala macam. Tetapi kenapa orang kalau habis naik motor hujan-hujanan pulang besoknya sakit kan gitu. Nah, itu kenapa yang mesti disalahin virus sama bakterinya gitu? Enggak. Belum tentu seperti itu. Jadi ada saat di mana tubuh manusia yang disebut kehilangan energi. Jadi kalau energinya habis, panas tubuhnya keserap terlalu banyak, nanti pergantian sel itu tidak sempurna. Banyak sel mati di dalam tubuh kita nggak berhasil dibalikin ke badan. Nah, itulah yang menyebabkan orang itu jadi sakit, jadi tidak enak. Dengan kerokan ringan mungkin dia bisa jadi baik besokannya, karena mungkin dari sel-sel mati itu pembuluh darahnya juga dihancurin, lebih gampang balik ke jantung untuk diputer-puter, balik ke liver untuk dihancurkan jadi asam amino untuk asli lagi gitu kan. Nah, itu yang terjadi pada tubuh manusia pada saat dia memang kelelahan, memang naik motor masuk angin dalam tanda kutip, kalau dia kena angin terlalu banyak itu ya namanya kehilangan energi kalau di dunia fisika ya, bukan masuk angin. Nggak ada angin di dalam badan, tidak ada angin dalam darah. Kalau ada angin di dalam darah dalam ukuran cuman hitungannya 1 mm kubik, jadi 1 mili kali 1 mili kali 1 mili, ambil penggaris itu ukuran terkecil 1 mili, ada segitu aja, ya siap-siap mati dalam hitungan menit. Gitu. Ya karena itu nggak mungkin ada yang namanya angin dalam pembuluh darah. Makanya kalau kita ke rumah sakit mau diinfus itu atau mau suntik gitu ya, itu dokter suster itu selalu memperhatikan tidak boleh ada angin, nggak boleh ada udara, karena wadah udara siap-siap mati dalam hitungan menit begitu ya. Ya tidak ada yang namanya masuk angin dalam artian udara beneran gitu ya. Hanya sederhananya dia kehilangan energi yang cukup banyak sehingga membuat tubuhnya lemah, atau dia terkena infeksi bakteri atau virus dan sejenisnya.
Nah, itu masukan dari saya. Terus kalau ditanya apakah kop sama kerikan sama, basically mirip-mirip aja. Cuman kalau kop bahkan narik jaringannya lebih dalam. Ya, lebih dalam. Kalau kerokan kan banyak kan dari di dekat-dekat dengan permukaan. Tetapi mirip-mirip lah. Jadi tergantung tekanannya juga. Kalau ditekannya terlalu banyak begitu juga terlalu kenceng itu ya masuk juga ke dalam. Kalau kop kan ditarik ya, ditarik jadi terjadi perenggangan. Jadi sebagian otot-otot itu juga terjadi kerusakan jaringan di jaringan ototnya. Jadi kalau buat orang yang suka olahraga, dia di kop, terus dia habis itu nge-gym, coba-coba ngangkat beban dengan beban yang sama seperti dia lakukan kemarin, siap-siap otot putus dan bermasalah. Gitu kira-kira. Ya, jadi ada batasan lah namanya tubuh manusia, jangan sembarangan. Ya, kalau semua batas-batas tertentu yang nggak membahayakan, silahkan gitu. Oke, itu yang dari saya. Ya, sharing sedikit mengenai kerokan. Ada yang mau nanya tentang kerokan boleh, atau mau nanya tentang lain juga boleh. Silakan. Kalau Om Charles pernah kerokan nggak, Om Charles? Enggak, enggak kok. Istri Enggak saya ya? tuh Hana yang suka kerokan. Oh gitu ya. Iya, ini barusan juga bilang ini tuh, dengerin tuh. Suhu bilang jangan kerokan. Siap. Ya kerokan ya gitu. Konsepnya hanya merusak jaringan dan pembuluh darah kapiler sih. Jadi kalau kita punya tenaga, masih ada itu ya, pertama istirahat. Habis istirahat, kita balik lagi, olahraga lagi. Jangan badan dimanja tanpa olahraga, sehingga memang darahnya nggak lancar, memang banyak mampet gitu. Kalau dikerok, darahnya lebih lancar. Ya pasti, jawabannya pasti lebih lancar. Karena kan pembuluh darahnya ukurannya jadi membesar semua. Yang kecil-kecilnya hancur, dirusak. Dan kalau yang dikerok yang udah sampai hitam gitu, hitamnya nggak hilang dalam 1-2 hari gitu, kadang bisa lebih lama gitu. Karena memang tubuh untuk membentuk jaringan pembuluh kapiler lagi itu memang bisa tubuh manusia, tetapi tidak secepat itu gitu. Dia perlu waktu lah hitungannya. Oke, mau ngomong apa juga boleh, mengenai kerokan atau mengenai yang bukan kerokan juga boleh. Mau nanya kalau di rumah punya alat kesehatan apa, kerjanya kayak gimana, mau nanya, boleh juga, silakan. Saya terangkan secara fisika. Yang saya bisa jawab, saya jawab. Yang di luar ilmu saya nggak bisa jawab, ya sudahlah, mohon maaf. Kok mau tanya kok Ya. ke si papinya saya. Ya. Kan dia kan kakinya kan udah lama nggak dipakai gitu kan. Maksudnya kan memang dia udah susah jalan, susah banget. Jadinya akibatnya kakinya kan ngecil. Ya. Nah, kalau pakai terus dia kan juga diabetes kan. Ada Betul. jadi nah, kalau pakai magnet buat di kakinya itu membantu nggak ya? Karena kan aliran darah di kakinya itu emang nggak bagus ya. Ya, pasti Nah, orang itu diabetes. kira-kira gimana ya kok ya? Oke.
Jadi kalau orang diabetes udah lama ini kan hitungannya diabetesnya udah puluhan tahun lah Charles ya. Mungkin dari Iya, umur udah puluhan tahun. 60-an kenanya. Mungkin kenanya sih mungkin dari sebelum 60 kayaknya sih, tapi baru sadarnya mungkin di 60-an itu betul. Ya, betul ya. Ini Sekarang jadi udah 80. Iya, artinya kan udah ngomong puluhan tahun nih diabetes nih. Jadi kalau orang kita ngomong diabetes puluhan tahun itu, yang namanya pembuluh darah itu jadi lebih getas pertama. Ya, jadi lebih mudah pecah. Jadi itu dia sebenarnya seperti mengalami kayak orang kerokan gitu tuh. Jadi karena sebagian pembuluh kapilernya memang pecah. Nah, itu yang menyebabkan supply di jaringan tersebut, baik jaringan otot, jaringan lemak, dan jaringan sarafnya itu menjadi kekurangan nutrisi dan oksigen yang baik gitu ya. Jadi menempelin magnet sih boleh, jawabannya bagus-bagus aja. Tetapi kan sebenarnya kan mestinya papa kamu kan disuruh tiduran di TE kan? Cuma kan dia Iya. kagak mau kan, itu Iya. dia. Aduh, itu tuh makanya dia ada kekhawatirannya. Dia kan udah pakai insulin, udah makan ada obat dokter. Nah, kekhawatirannya dia nanti mengganggu gitu kok katanya, malah Jawabannya jadi. sih, jawabannya jelas tidak kan Charles. Kan Iya. kan cerita mama saya, kamu tahu lagi dulu waktu pertama kali ketahuan diabetes umur 76 ya lagi itu ya. Umur 76, Iya, kok cerita. HbA1c 12,9. Tinggi Terus banget. saya udah mulai kontrol dia langsung. Kita langsung dia bawa dia ke dokter, insulin cuma sebulan doang. Habis itu cuma obat doang. Terus dia diet karbo dalam 6 bulan, tapi TE terus ya, seminggu 2 kali, dan tidurnya di TE. Pakai busa tapi tidurnya di TE udah. Tapi pakai busa, ya 5-6 cm doang gitu. Kadang-kadang cuma ditatakin bed cover doang sama dia. Dalam 6 bulan, HbA1c-nya dari 12,9 jadi 6,7. Sampai sebegitunya. Dan dia memang ketat tuh diet karbo tuh Charles. Jadi kalau dia makan bakmi ya, dagingnya tuh dipisahin ke mangkok kuahnya. Iya, Dagingnya dipisahin ke mangkok kuah, iya. Terus yang dimakan bakminya jadinya. Jadi bukan bakminya, toppingnya. Jadi dagingnya ntar dikasih saya gitu. Oh, Mas. Ngerti nggak? Diet karbo. Jadi yang dietnya adalah karbo, yang dimakan adalah karbo kalau dia. Oh, diet karbo. Saya kira yang ini. Kalau orang bule kalau kita bilang ngomong diet apa artinya yang dimakan apa itu kan Charles. Oh. Saya pikir diet karbo jadi menghindari karbo. Ini orang Indonesia begitu Charles, nih ceritanya kita lagi ngomong di Amerika nih. Tadi orang Amerika yang tadi ngomong pertama-tama tiba-tiba. Ya jadi maksudnya dokter sih ya bilang bagus ya 6,7 ya udah lanjutkan gitu kan, lanjutkan gaya hidup lo kan gitu kan. Mama saya tuh begitu, makan nasi tim tuh dagingnya di atas pisahin, makan nasinya gitu. itu padahal itu kalau buat yang memang HbA1c-nya jelek itu haram haram itu. Iya, mama saya tuh kacau tuh. Aduh. Tanya aja ntar di grup. Tanyain di grup. Mama, tante diet karbo gitu. Kalau tapi dia makan kan bakmi GM itu ayamnya geser cuman bakmi sama jamur. Jadi demennya bakmi spesial GM jamurnya. Dia makan bakmi sama jamurnya. Tapi si tante masih rutin berenang ya kok, olahraganya masih ada. 2 kali berenang, 2 kali line dance. Nah, itu yang Hampir bikin setiap jadi hari keliling nyari makanan naik sepeda berapa kilometer.
Demi diet karbo ya. Demi diet karbo ya. Aduh. Nah, itu mungkin metabolisme jadi mesti kejaga ya. Akibatnya dia tambah dengan dia TE ditambah dengan dia punya kegiatan itu metabolismenya jadi makin bagus. Sehingga Betul. Tapi kan drastis sebelumnya gitu. juga dia udah olahraga emang kayak gitu terus, emang gaya hidupnya kayak gitu. Cuman tetap aja 12,9 kan ujungnya. Iya juga sih. Gara-gara Betul, Mas. TE sekarang didorong sama TE terus itu ini semuanya tuh saluran ininya. Jadi keterobos gitu yang tadinya kurang masih menghambat. Ya. Iya. Ya, Kalau tapi tetap yang namanya hidup ya harus seimbang lah ya. Mau ya apapun bagaimanapun, kalau dengan keseimbangan otomatis jauh lebih baik. Kalau hidup dengan magnet doang semua juga nggak bergerak atau apa juga kan nggak akan nggak bisa nolong banyak juga. juga. Iya, betul. Kalau ada luka, ini kan si Papi juga ada luka tuh kok. Nah, kalau lagi luka nih orang diabetes nih bahaya nih, soalnya dia lama banget ngering, bahkan bisa Betul. makin dalam. Betul. Nah, TE ataupun TM gitu gimana kok? Sangat membantu, sangat membantu. Oh, malah sangat positif ya ini dampaknya ya, bukan? Kan kalau lagi haid kan nggak boleh kan kalau TE atau Kalau TM. diabetes bagus malah. Kalau diabetes malah bagus ya. Oh no, Ya. oke. Saya agak ada khawatir juga. Tadinya saya mau minta saranin lagi gitu. Saya mau coba deh gitu. Cuman keingetnya kalau pas lagi haid nggak boleh karena dia buat jadi malah Betul. jadi. Nah Karena takutnya lagi haid efeknya itu gitu. yang didorong bukan masalah darahnya, Charles. Oh, Hormonnya. Karena oh, hormon manusia itu kan orang kalau pakai magnet jadi tinggi lagi. Kan tujuannya mau jadi muda lagi kamu kan, Charles. iya, betul. Saya capek Hormonnya tau yang lah. jadi aktif gitu. Hmm. Iya. Kalau lagi luka dia mempercepat proses ininya ya, pemulihannya ya, sel darahnya itu Iya. Kalau lagi haid sehingga nggak boleh, hormonnya tinggi, bloboran darah nanti ngocor. iya bisa bocor banjir. Bocor. Iya. Saya kemarin udah ini aduh ini dia kan juga lagi ada luka gitu kan, lagi ke dokter khusus luka tuh, ternyata ada dokter spesialis luka yang memang ngerawat kayak gitu. Iya. Lulusan Semak 1 juga kok si dokter Adi di PIK, rumah sakit PIK, satu-satunya di Indonesia loh katanya dokter khusus spesialis luka. Oh. Cuman dia masih muda, masih angkatannya masih jauh udah di bawah. Mungkin beda 20 tahun kali. Nah, itu lukanya itu juga itu. Jadi kan kalau diabetes itu lama, terus mesti dirawat, mesti dibersihin gitu, terus nanti dia ada lagi. Nah, itu saya tuh kemarin kepikir gitu, aduh nih sebenarnya pengen gitu ya ngomongin lagi gitu si Papi buat pakai lagi TE-nya. Cuman takutnya salah kalau pas lagi luka, malah takutnya itu, tapi malah lebih bagus ya kok ya. Iya, suruh tidur aja di TE deh, sekalian tidur malamnya Charles. Kalau mau. Iya. Cepet Coba. loh kalau tidur malam di TE buat orang kayak model gitu. Kalau dia habis makan obat, kasih jeda berapa lama kira-kira kok? Biasanya kan Ada dia kan soalnya jeda-jedaan, obat-obat diabetes, obat orang tua gitu nggak ada masalah. yang penting bukan itu kan, dia kan bukan pakai obat itu kan, soalnya obat apa namanya itu? Antibiotik. Antibiotik ya, dia cuma kayak glukopak atau yang insulin gitu. Iya, nggak masalah. Iya. Coba saya bilangin ini deh. Ini pagi ini dia terapi lagi nih ke si dokter itu, dokter luka. Oh, ya. Iya kok, thank you kok. Cepet lah gitu, ada orang yang mau diamputasi kaki udah hitam, udah di atas kaki udah hitam. TE tiap hari 2 minggu, udah bagusan lagi nggak jadi diamputasi. Kalau misalkan
dia mau TM dulu buat luka. Dia kan ada luka di kaki juga kok. Ada Iya, di kakinya ada luka. Nah, kalau pakai TM dulu itu boleh. gimana kok? Cuman jangan deket lukanya lah. Dalam jarak 10 cm dari luka juga nggak apa-apa kok. Masih nyampe. 10 cm dari luka ya. Iya. Di Beberapa ini, lah, 2, 3, 4 biji gitu. di 3 titik maksudnya jarak kasih jarak 10 cm gitu maksudnya kok. Betul. Oh, oke. Dia tuh lukanya itu kalau di kaki itu di deket di bawah lutut di bagian depan, di bawah lutut bagian jadi di tulang kering gitu, udah kayak lecet. Nah, itu juga kata dokter itu masih perawatan juga. Jadi kalau di artinya kalau di situ saya kasih magnetnya itu di atas lutut gitu ya, di atas sama di bawah lutut ya. Iya. Betul. Iya, iya. Oke. Nanti saya coba bilangin deh. Orang diabetes itu juga kukunya jadi rusak ya kok ya. Kuku kakinya dia tuh nggak normal gitu. Ya itu dia yang tadi saya ceritain dari pembuluh darah itu loh. Iya, Jadi betul. pembuluh darahnya itu kan kapilernya rusak. Jadi dia nggak nyampe ujung. Iya. Dia nggak nyampe Jadi ujung. Karena pengapuran kayak pembuluh darah. Iya. Kan makin ke ujung pembuluh harus makin kecil gitu. Iya. Iya. Dia Coba. nggak nyampe. Udah pada pecah karena dia getas kalau orang diabetes tuh. Udah kayak dikerikin tiap hari itu. Iya. Ya, oke kok. Coba nanti. Semoga sih papi mau deh. Ya. Ya, thank you kok. Yuk. Oke, ada lagi apa yang mau share atau mau cerita atau mau nanya? Silahkan. Itu di chat ada itu kok, apa beda kerokan dengan kop? Tadi udah dijawab, kira mirip-mirip udah. aja, cuman bedanya kalau di kop ketarik aja ototnya lebih ada jaringan otot juga yang dibikin rusak juga gitu. Ya. Makanya kalau habis di kop kayak gitu jangan angkat beban. Kalau angkat beban biasanya memang orang suka putus ototnya. Otot robek. Ya. Oke, silakan yang lain ada yang mau tanya, ada yang mau sharing apa, ada yang mau cerita, nanya apa juga boleh. Oke. Kalau nggak ada lagi nih ditutup nih Zoom-nya nih. Masih ada nggak nih yang mau nanya-nanya? Kok mau tanya satu lagi kok? Boleh. Kalau untuk apa namanya yang gangguan telinga, gangguan pendengaran tinnitus. Tinnitus itu bisa terkait sama magnet nggak kok? Kirain udah siap nih ngajak gua tadi. Mau ke Ama? Tinnitus itu memang termasuk salah satu kasus yang sampai sekarang sih saya masih bingung juga ya. Banyak yang nggak selesai pakai magnet diapain juga gitu loh. Karena memang dokter juga sebenarnya nggak tahu tuh tinnitus kenapa begitu loh.
penyebabnya ya. Iya, yang apakah kena ke jaringan saraf? Cuman kalau saraf saya coba temenin Grafo juga kok nggak hilang gitu kan. Terus eh, kalau ada aliran darah situ yang nggak lancar sehingga didengin juga dipakai tempel magnet lah, pakai TP nggak hilang juga gitu kan. Itu ya nggak tahu tuh tinnitus tuh kenapa begitu. Ya disuruh nikmatin hidup katanya. Iya, nikmatin aja udah. Iya, disuruh nikmatin hidup aja dari orang udah kena tinnitus ya. Kalau tapi lagi dulu kayaknya pernah ada satu orang yang bilang tinnitusnya bisa hilang ya. Cuman mungkin kan balik lagi ya, tinnitus mungkin kan ada kelas-kelasnya ya, seberapa parah ya. Jadi lagi itu di grup ada yang pernah nulis tuh kalau nggak salah. Iya, saya pernah baca juga kan di grup juga ada yang ngomongin tinnitus itu. Tetapi ya balik lagi ya, orang mau pakai magnet kan nggak ada salahnya karena magnet mudah dicari, mudah digunakan gitu kan. Coba aja sampai tahu hilang. Kalau nggak bisa hilang juga ya nikmatilah hidup kan gitu. Mungkin perlu yang TEP kali ya kok ya. Kemungkinan ya. Mending pakai TEP ya. Kalau TE aja kurang pas kan nggak nyampe ke kepala kan. Betul. Terus orang juga kalau udah kena tinnitus, yang pertama mereka pasti datang ke THT dulu. Iya. Ntar pulang-pulang dari THT marah-marah. Gue nggak dikasih obat gitu kan. Ya itulah orang Indonesia, karena berpikir bahwa semua penyakit ada obatnya, padahal tidak semua penyakit ada obatnya gitu. Itu, aduh banyak yang masalah salah kaprah di sini ya. Kesian juga sih orang Indonesia, pendidikannya yang salah dari dulunya, apa orang tuanya ngajarinnya kayak gitu yang sedikit miring gitu kan. Ekspektasinya terlalu tinggi. Iya, ekspektasi terlalu tinggi. Ilmu manusia itu terlalu banyak keterbatasan, nggak ada yang sempurna gitu kan. Sampai dokter nggak kasih obat, dokternya yang dia marah-marahin, terus pindah dokter THT lagi kan gitu lagi. Ini dokter goblok gitu kan, cari dokter lain, dokternya disalah-salahin. Karena memang nggak semua penyakit ada obatnya, apalagi yang namanya dunia medis ya, konsepnya suatu penurunan fungsi suatu organ itu tidak dapat diobati karena organ itu yang dapat mengobati hanya tubuh. Gitu. Obat-obat yang ada kan tujuannya untuk menghilangkan gejala atau membunuh sesuatu kalau memang ada di dalam seperti virus, bakteri kayak gitu kan misalnya. Bukan untuk jadi organnya baik lagi. Kayak ada orang ke dokter ginjal terus suruh minumin vitamin ginjal ya mereka minumin terus baik lagi ke dokter kenapa kreatininnya naik ya emang begitu yang namanya orang ginjalnya bermasalah ya akan makin bermasalah terus kok kreatinin udah salah karena fungsi ginjalnya yang udah melemah kan gitu karena tidak ada obat untuk memperbaiki fungsi suatu organ gitu. Dan diharapkan dengan magnet ini biar tubuh sendiri distimulasi untuk memperbaikinya kan gitu konsepnya. Iya, bisa self healing. Iya, self healing tujuannya gitu. Iya, iya. Oke kok, thank you kok. Oke, sama. Pagi. Selamat pagi. Kok saya baru join. Mau nanya, kalau untuk supaya kita tidurnya nyenyak, bisa pakai terapi magnet? Maaf nih Pak Rudi, udah pernah pakai magnet sebelumnya belum ya? Pernah, tapi sebentar. Jadi mau tanya, ya efeknya sih belum terlalu. Oke. Jadi ada yang namanya magnet kayak gini nih. Iya, saya pernah beli itu. Ya, jadi pernah beli ya kayak gini ya. Ini beli 3 Taruhnya biji kan kan? yang bawa di ke leher 2
2 jari, terus dekat dada samping ketiak itu kan ya. Ya, udah dipakai tiap malam. Sempat waktu itu beberapa minggu lah. Oh, beberapa minggu. Terus selama beberapa minggu itu tidurnya gimana? Maksudnya nggak terlalu efek gitu loh. Apakah butuh berapa lama lagi gitu? Mungkin Oke, karena saya nggak bukan sabar. berapa lama lagi. Jadi begini. Jadi kalau kita mau mengatasi, pertama kita kalau pakai magnet itu juga dipengaruhi oleh tebal lemak. Jadi kalau saya nggak tahu ukuran Pak Rudi normal seperti saya apa gemuk atau seperti Nah, apa saya gitu ya. beratnya cuma 62. Oke. Jadi kalau artinya magnet ukuran segitu sudah cukup gitu. Jadi kalau Pak Rudi itu tidak berasa ada perbaikan, Ya. yang salah bukan pakai magnetnya. Magnet itu menyehatkan. Pak Rudi mau pakai saja dalam terus-terusan karena itu dipakai tiap malam untuk memperbaiki sistem tubuh dan sistem darah. Tetapi orang untuk yang tidak bisa tidur karena penyebabnya bukan hanya dari darah yang kurang baik. Bisa juga karena faktor pertama misalnya hormonal. Karena stres jadi sehingga hormonalnya itu menjadi masalah. Nah, kalau itu harus ada hal lain yang perlu dilakukan untuk memperbaiki sistemnya, stresnya. Jadi misalnya kalau orang stres ya mungkin kalau ada yang bilang suruh meditasi atau apa untuk menghilangkan stres. Kalau stresnya karena hutang, kalau di meditasi doang hutangnya juga nggak bakal hilang sih Pak. Ya. Nah terus atau bisa juga kalau karena memang terjadi kerusakan sistem saraf, jaringan listrik di tubuhnya. Nah itu juga pakai magnet juga nggak akan dipengaruhi gitu. Ya. Jadi untuk orang yang pakai TM123 itu kalau hampir semua orang ya untuk masalah tidurnya banyak terbantu gitu. Banyak sekali terbantu dan tidurnya akan lebih enak. Karena memang darahnya lebih ngalir lebih baik dengan kualitas darah yang lebih baik juga seperti itu. Nah. Tetapi jadi kalau Pak Rudi bilang dalam udah beberapa minggu pakai nggak efek sehingga nggak mau pakai lagi, itu pertama Bapak tidak mengetahui bahwa tujuan magnet itu apa, gitu. Dan Bapak juga tidak tahu penyebab Bapak tidak bisa tidur itu apa, gitu. Dan Bapak coba menghubungkan dan Bapak mencoba menggunakan terapi ini untuk tujuan tertentu. Jadi kalau orang mau memiliki suatu tujuan tertentu dalam penggunaan suatu terapi, ya konsultasikanlah dengan lebih jelas karena setiap kasus akan spesifik gitu. Jadi apalagi cuma TM123 itu tidak menyelesaikan semua masalah. Saya udah tulis di YouTube saya gitu ya. Kalau makin complicated akan otomatis makin complicated juga solusinya gitu kira-kira Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak Daniel. Sama-sama Pak Rudi. Oke, ada lagi? Yang mau nanya, mau share, mau apa? Kalau yang belum masuk ke komunitas, saya persilakan untuk masuk komunitas, ada di Telegram, namanya Magnesian, sehingga Anda bisa kontak saya di sana langsung, bisa juga ngobrol-ngobrol sama member-member yang lain. Kalau sampai mau masuk grup WA, mesti WA saya. Gitu. Ya, jadi Mau tanya, jadi kalau kranitinnya tinggi, fungsi ginjalnya menurun, itu berarti kelemahan ginjal tidak bisa maksimal dengan TM saja atau mesti TE atau apa kayak ke grafo bagaimana ya fungsi ginjal? ya pasti grafo yang nggak bisa ya, karena grafo kan itu kita bermain di saraf ya. Kalau kita ngomong TM balik lagi kreatinin itu seberapa tinggi kan gitu. Dan bagaimana cara dia hidup. Karena kan makin berat kasus seseorang juga makin sulit juga solusinya kan gitu. Jadi misalnya
keratin ini udah mulai nempel-nempel di batas nih. Nah itu mesti hati-hati banget deh. Karena kalau kita hidupnya sembarangan, itu angka kreatinin secara dunia medis nggak bakalan turun gitu. Yang bisa dilakukan adalah diperlambat penurunannya gitu. Itu kalau nanya dokter begitulah. Cuman kan cerita itu jadi sangat berbeda seperti yang terjadi di cerita yang Ibu Suryani itu kan tuh, yang terapi disunter, fungsi ginjal tinggal 4,9, udah nggak bisa jalan, semua badan kaku semua, datang-datang digotong, pulang jalan kaki kan gitu, pulang jalan ya gitu. Itu memang cerita berbeda ya, kasus khusus. Baik lagi ya orangnya harus rajin juga kan terapinya. Makin berat kayak dia ya udah jawabannya mesti TE juga kan, nggak bisa tempel magnet doang. Soalnya kan teman kita tuh, ada teman kita ini di Facebooknya tulis dia mengobati gurunya pakai magnet. Ini dari kreatininnya berapa, 9 atau berapa turun, bisa pakai magnet gitu teman kita gitu. Ada tulis di Facebooknya, dia mencari pasien untuk jadi kunci percobaan lah gitu. Dan dia bilang dia ada nemuin gurunya dia yang katanya dia mau cuci ginjal, katanya bisa pakai magnet. Aku sih belum kontak dia ya, Ya. gitu pakai magnet. Ya baik lagi sih. Setiap kasus ginjal aja juga kan, pertama misalnya kalau dia ginjalnya rusak itu karena diabetes, nggak bisa dibetulin dia ginjalnya doang, kan diabetesnya juga harus dikontrol. Nah itulah yang namanya informasi sepotong, kan gitu kan, kamu dengarnya suatu informasi sepotong yang kita nggak tahu tuh belakangnya ceritanya itu orang kenapa begitu kan. Nah, atau misalnya ginjalnya bermasalah karena dia ada hipertensi gitu kan. Hipertensinya nggak diberesin, ginjalnya pasti makin lama makin hancur. Udah dijamin mau pakai terapi apa juga pasti jamin makin hancur gitu. Itu ya artinya kalau dia bilang bisa baik ya namanya iklan kan gitu. Ya, kalau istri saya ya benar sih, ada kreatinin tinggi, ginjal, ya ada autoimun lupusnya itu sih emang. Kalau dokter bilang ya lupusnya kena nyerang di ginjal. Kalau menurut dokter Jadi ya, katanya, jadi nggak ada obatnya. Gitu. jadi maksudnya kalau kamu ngomong, misalnya mau membawa istri ke orang itu mau nanya, ya kalau orang itu tidak mengerti kesehatan, terus bilang lupus, dia bilang, oh ntar ginjalnya bisa baik pakai ini. Oh lupusnya nggak beres, nggak bakal beres jawabannya. Itu orang artinya kagak ngerti apa-apa kan gitu. Artinya mungkin cuma tukang dagang doang atau ya basically just iklan doang kan gitu. Ya, dia terinspirasi, teman kita aja terinspirasi dengan kamu dengan magnet. Gurunya, beberapa guru-guru kita disembuhin pakai magnetnya dia. Gitu. Ya, kamu kenal lah orangnya. Ya. Gitu. Berarti ya coba-coba aja dengan TE kalau kayak gitu ya. Iya, Dengan jadi TE. ya beda kasus ya gitulah, mesti diteliti lagi dengan seksama yang lebih penyebab awal-awalnya gitu, akarnya lah gitu. Oke. Ya, Pak. Sorry, mau nanya lagi. Boleh Pak Rudi? Kalau misalnya untuk trigger finger itu bisa terapi magnet? Iya, jadi kalau trigger finger biasanya orang saya suruh cari magnet sekotak seperti ini. Nanti ditaruh di jarinya. Terus di tester. Gunakan sepanjang waktu selama jari masih bermasalah. Sorry, nggak kelihatan tadi yang mana magnetnya? Oke. Itu nanti bilangnya magnet apa, jenis apa? Ini magnet neodymium yang kotak.
Ukurannya 4x2 ya. 4x2. 4x2. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kok Ada Daniel mau di tanya? YouTube saya, jadi kalau Pak Rudi mau tahu banyak untuk hal-hal sederhana seperti ini, subscribe aja ke YouTube channel saya di Daniel The Magnesian ya. Jadi nanti Pak Rudi bisa dapat informasi banyak hal di situ. Oke. YouTube ya. Ya, YouTube saya namanya Daniel The Magnesian. Oke. Terima kasih. Ya. Kok Daniel mau tanya lagi kok. Ya, silakan. Untuk itu kok temen yang apa tuh namanya tuh? Si O itu kok apa tuh namanya tuh? Em, eh, 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 Yang itu gemeter tuh. yang gemeter Parkinson. Parkinson. Tapi udah lama gitu Parkinsonnya udah mungkin belasan tahun kali ya. Oke. Ya, jadi sampai saat ini untuk kasus Parkinson itu untuk yang getar ya, itu masih saya belum punya jalan keluar sih. Kalau yang kaku memang pakai grafo dia bisa banyak membantu, jadi dia nggak terlalu pegel, nggak terlalu kaku, dan dia kayaknya rajin sih orangnya juga. Ya, sampai sekarang udah berapa tahun, biasanya dokter bilang udah umur 7 di atas 75, biasanya ini obat nih udah sehari udah bisa 6 kali sampai 8 kali. Ini tetap aja tahan di 2 sampai 3 kali dalam sehari gitu obatnya, obat Parkinson. Itu tapi yang jenis kaku ya. Kalau yang geter-geter gitu yang goyang-goyang nggak pernah ada yang bisa menolong tuh alat-alat saya. Yang temen ini lebih banyak kakunya sih kalau yang saya ini ada geternya tapi geternya nggak terlalu sering. Maksudnya emang dia kan kalau geter tuh kan ada temponya gitu ya kok. Tapi kalau kaku itu dia kayak punya jam rutin gitu. Begitu udah di jam itu dia pasti kaku gitu. Oh dia artinya geter goyang karena dia bantu minum obat tuh. Jadi kalau dia ada obat kan dia jadi bisa gerak. Nah geraknya dia cuma nggak terkontrol ya. Iya kurang terkontrol betul. Ya. Mungkin ya pas lagi makan obat dia artinya dia kakunya agak hilang dan gerak gitu ya. Tapi entar agak susah sih jadi geter gitu ada geternya. Nah mungkin setelah efek obatnya juga udah makin udah nggak terlalu udah nggak terlalu kuat, geternya kan makin berat, terus ya udah kaku abis itu. Mungkin itu saya kurang tahu tuh. Teman saya dibilangin ada jamnya, jadi mungkin setelah makan obat itu kayaknya sih. Ntar jam sekian ya dia kaku deh, nggak gerak. Jadi biasanya kalau Parkinson kalau kaku gitu jadi misalnya minumnya jam 8 sama jam 12 sama jam berapa gitu ya. Misalnya jam 8 minum, setengah jam kemudian dia mulai enak tuh bisa bergerak. Ntar udah deket-deket jam 12, jam 11, setengah 12 dia mulai kaku lagi gitu. Dia nggak bisa berdiri, kadang dia mesti duduk, ntar jam 12 minum obat tunggu lagi gitu. Biasanya emang digituin sih jadwalnya sama dokter nanti dianalisa. Oh. Ya berapa jam minum obatnya. Jadi kalau kaku itu pakai grafo banyak menolong ya kok ya? Banyak menolong. Ya dengan PE juga ya lebih bagus lagi ya, sama Blancon lah. Karena dia lebih ke saraf kan kok ya? Betul, lebih saraf. Coba nanti, saya sih udah sempat ngomongin juga ke temen itu untuk dia coba ya ngobrol-ngobrol deh sama engkau gitu. Umur berapa? Dia umurnya 65-an ya.
Oh, Sekitar. saya lagi tuh kaku tuh sekitar setahun lalu. Saya pasang, dia pakai grafo juga. Saya pasang Renia juga di rumahnya. Oh, So far udah setahun. Kalau yang ini satu lagi kasus kan beda-beda ya. Yang kasus yang ini bisa nanti sama. saya cerita beda lagi. Yang ini nggak pakai TE, dia pasang grafo, dia pakai grafo kok keluar. Kalau di rumah dia ada Renia di rumahnya. Terus? Sampai hari ini nggak ada obat dia. Oh, dan maksudnya selama dia di rumah itu dia aktivitasnya juga Ada Renianya, ada medan listrik yang saya pasang ruangan medan listrik itu loh, Charles. iya. Yang medan listrik Renia, betul. Nah, itu maksudnya selama dia di ruangan itu di sana dia aman gitu ya kok ya. Gerakannya badannya itu Iya, nggak sengsara itu ya. Karena kalau orang kayak gitu kan pegel sekali kan rasanya kan, Charles. iya. Katanya emang bener-bener nggak enak lah ya. Iya. Oke. Tapi maksud saya dengan bantuan alat-alat saya itu dia tuh nggak jadi baik, Charles. Tapi dia tidak memburuk. Jadi kelihatannya ya kerusakan yang sudah terjadi itu terjadilah udah gitu. Ya. Tetapi padahal kan konsepnya kalau Parkinson itu kamu tahu sendiri kayak Kongki dalam hitungan 1-2 tahun udah drop langsung dek gitu kan. Nggak Iya, bisa betul. usia nanti gitu. Iya. Jadi dia bertahan aja udah. Cuman dia jadi nggak buruk aja gitu aja. Dia tetap masih bisa jalan, tetap dia masih bisa kerja gitu kan. Karena dia terakhir posisinya kondisinya di taraf itu gitu kok ya. Betul. Nah kalau yang tarafnya udah kaku itu juga mungkin belum tentu ya. Nah balik lagi mau sampai seberapa kan gitu kan. Iya. Mau sampai seberapa kita menahan atau memperbaiki kan gitu. Atau mau menyerah saja kan gitu. Itu pilihan hidup. Iya betul. Iya. Kalau yang si Kongki itu udah pernah coba grafo belum kok ya? Udah nanya, sudah disiapin, terus malah ditunda-tunda masih Cisiancunya ya. Sudahlah ya, saya kan mending bayar gitu kan, saya suruh cobain gratis aja gitu kan. Ya udahlah ya, kalau orang udah males gitu, saya juga nggak mau lah Charles nawarin lah. Emang saya tukang dagang bakso, bakso, ya, kan dia dulu yang nanya saya kalau nanya dulu saya jawab. Terus kalau dia kagak kontak lagi waktu udah disiapin kan ya udahlah. Saya bilang minggu depan gitu kan, udah jadi. Terus tinggal nggak kontak, ya udahlah. Nanti saya ingetin deh. Tuh, udah ini dapat anugerah. Aduh, iya. Oke kok, thank you kok. Ya. Tuh ada mama saya tuh Charles tuh kalau mau nanya tuh dia karbonnya tuh kayak mana tuh. Dia baru masuk tuh. Ya tante. Ini anaknya Pak Acong nih mah, mama. Karena tante. Katanya tante diet karbo. Gitu ya. Dia gaptek, maaf Charles, dia kagak bisa buka mute-nya tuh Charles. Iya, nggak apa-apa kok. Dia nggak tahu ada tombol mikrofon di sebelah kiri bawah. Ya udahlah maaf lah ya. Kalau gaptek tuh nggak bisa dipakai magnet, nggak bisa. Ya, saya jamin dah.
Oke, ada lagi yang lain mau nanya, mau sharing, mau apa aja silakan. Kok nggak ada, ditutup ini Zoom-nya. Oke, sudah tidak ada lagi, di chat juga nggak ada. Ya sudah, kita tutup Zoom-nya ya. Terima kasih semuanya atas kehadirannya yang udah mau share dan nanya-nanya. Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi. Semoga 2 minggu lagi kita adain lagi ya. Nanti di-share di grup. Yang belum masuk grup, Thank you. masuk grup. Thank you. Thank you. Thank you kok. Ya. Tante, thank you Tante. Bella, thank you. Ya. Ya, dah.